Selamat datang di channel Menjadi Lebih Baik. Akhir-akhir ini sering kita lihat dan baca di sosial media bahasan mengenai sandwich generation, suka duka anak pertama, dan keluh kesah menjadi anak pertama perempuan. Baik itu dalam bentuk thread di Twitter, kiriman manifest, maupun konten di TikTok dan Reels. Topik yang paling ramai dibicarakan yaitu bagaimana struggle-nya menjadi anak pertama perempuan dalam keluarga. Apalagi kalau berada dalam sandwich generation, di mana nggak cuma menanggung ekonomi diri sendiri, tapi juga ekonomi orang tua, bahkan tanggungan biaya sekolah adik. Tentunya ini menjadi hal yang berat bagi anak pertama perempuan. Makanya konten seperti ini di sosial media seringkali menimbulkan komentar yang berbau adu nasib. Hal ini terjadi karena menjadi anak pertama, apalagi seorang perempuan, tidaklah mudah. Kamu sebagai anak pertama perempuan adalah harapan terbesar dalam keluarga. Secara tidak langsung, kamu dituntut untuk menjadi pribadi yang kuat dan mandiri dibanding dengan saudara kamu yang lain, karena kamu yang harus bisa mengayomi mereka. Jika kamu merasa hal itu cukup sulit untuk dilakukan, ingatlah kamu adalah sosok perempuan yang hebat dan kuat. Banyak hal yang bisa kamu ambil pelajaran hidup di dalamnya. Maka dari itu, ini ada beberapa pesan buat kamu anak pertama perempuan agar kamu bisa semakin lebih kuat dan tabah ya. Pertama, sebagai panutan saudaramu yang lain, maka kamu harus lebih bijaksana dan sering mengalah dari adik-adikmu. Menjadi anak pertama akan selalu menjadi panutan dan contoh bagi saudaramu yang lain. Kamu adalah sosok terpenting bagi adik-adikmu. Apa yang kamu lakukan, bagaimana sikapmu, akan selalu menjadi sorotan oleh saudaramu. Oleh sebab itu, menjadi seorang kakak perempuan harus bisa menjadi contoh baik bagi keluarga. Sehingga saudaramu yang lain juga akan mencontoh perilaku baikmu itu. Selain itu, karena kamu memiliki naluri sebagai seorang kakak yang sayang terhadap adik-adiknya, kamu akan lebih sering mengalah demi membuat saudaramu senang. Apapun yang mereka inginkan, kamu akan mencoba melakukannya selagi kamu masih bisa mengusahakan. Sifat bijaksana juga terlihat dari tindakanmu yang tidak egois dan mengayomi dalam keluarga. Yang kedua, tetap sering ngobrol sama orang tua ya, terutama ibu, karena kamu lebih paham bagaimana kerasnya perjuangan mereka. Secara tidak langsung, menjadi anak pertama, apalagi perempuan, kamu akan lebih tahu dan merasakan bagaimana kerasnya perjuangan orang tua untuk menghidupi keluarga. Kamu lebih peka bahwa mereka telah berjuang sampai sekarang untuk anak-anaknya. Terkadang orang tua sering bercerita saat lelah, bercerita bagaimana kondisi pekerjaannya saat ini. Bisa dibilang kamu adalah pendengar yang baik bagi mereka. So, cobalah cari waktu agar tetap bisa berbicara dan ngobrol bersama di sela kesibukanmu. Karena terkadang mereka rindu terhadap momen tersebut. Yang ketiga, menjadi anak pertama, apalagi perempuan, mau nggak mau kamu dituntut untuk bisa mandiri sejak dini. Menjadi seorang perempuan mandiri adalah suatu keharusan. Dengan begitu kamu bisa berdiri di kaki sendiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Karena menjadi seorang mandiri, kamu akan lebih mudah dalam menjalani hidup. Selain itu, kamu juga tidak menjadi wanita manja dan cengeng yang selalu bergantung pada orang lain. Dengan sifat mandirimu itulah, kamu cenderung bisa melakukan apa saja dan memiliki ambisi besar untuk meraih cita-cita demi kebahagiaan orang tua dan keluarga. Walaupun demikian, kamu akan tetap butuh seseorang yang selalu ada di sampingmu. Yang keempat, anak pertama selalu menjadi harapan besar sekaligus andalan keluarga.
sehingga kamu punya mental kuat untuk melangkah. Orang tuamu walaupun tidak secara langsung menunjukkannya, mereka saat ini tengah berharap besar terhadapmu. Kamu anak pertama adalah harapan terbesar untuk keluarga. Berharap untuk kamu sukses dalam studi, sukses dalam karir, dan harapan baik lainnya. Walaupun mereka tidak secara langsung menuntutmu, tapi yakinlah kamu adalah harapan terbesar di keluargamu. Maka dari itu, jangan pernah mengecewakan mereka. Buatlah bangga dengan prestasi, karir, pendidikan yang sukses sesuai versimu sendiri. Nomor 5, kamu harus selalu siap menggantikan peran dan posisi orang tua. Sebagai anak pertama yang paling tua, tentu kamulah orang yang akan ditunjuk untuk menggantikan peran dan posisi orang tua ketika mereka sudah tidak ada, entah karena pergi atau meninggal dunia. Kondisi ini tidak memandang gender. Ketika kamu seorang perempuan, berarti ya tetap kamu yang wajib di posisi itu. Kamu harus siap menjadi sosok orang tua bagi adik-adik kamu. Beberapa peran orang tua seperti membayar tagihan listrik dan air, menyusun acara keluarga, hingga mengambil rapot sekolah harus siap kamu lakukan. Nomor 6. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu ingat bahwa adik-adikmu sangat menyayangimu. Saat kamu merasa sedih, saat kamu merasa butuh cerita karena permasalahan yang kamu alami, ingat bahwa kamu punya adik-adik yang sangat menyayangimu. Ingat bahwa mereka akan selalu ada untukmu, berbagi cerita, membantu tugas-tugas, dan ikut memecahkan permasalahan keluarga. Jadi, kamu jangan sungkan-sungkan untuk mengajak mereka berdiskusi ketika sudah cukup umur. Sedikit banyak pasti mereka akan paham dan mengerti kondisi apa yang sedang kamu hadapi. Yang terakhir, nomor 7, kamu boleh menyerah kok ketika kondisi memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi habis itu bangkit lagi ya. Ada kalanya permasalahan yang kamu hadapi tidak bisa kamu ceritakan dengan orang tua, apalagi dengan adik-adikmu. Entah takut mengecewakan atau permasalahan itu terlalu pribadi untuk diceritakan. Namun demikian, kamu merasa bahwa kamu tidak bisa menghadapinya sendiri. Dalam kondisi ini, kamu boleh menyerah kok. Tidak semua kondisi memang bisa diatasi seorang diri. Coba tenangkan pikiran sebentar. Mungkin kamu punya teman atau rekan kerja yang paham kondisi itu karena seumuran. Ajak mereka berdiskusi untuk mencari jalan keluar bersama. Ketika kamu merasa lebih baik, kamu bisa bangkit lagi dan menjalani hidup seperti sebelumnya. Demikian beberapa pesan yang bisa saya sampaikan buat kamu si anak pertama perempuan. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu semakin semangat ya. Ingat bahwa gelar anak pertama perempuan bukan kamu saja di dunia ini. Ada banyak ratusan bahkan ribuan anak pertama perempuan lain di luar sana. Kamu gak sendirian. Kamu dan mereka yang lain bisa semangat bersama-sama. Menjadi anak pertama perempuan memang bukanlah hal yang mudah. Tapi semuanya bisa dilewati dengan baik-baik saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kamu merupakan sumber semangat bagi channel ini untuk membuat konten-konten bermanfaat lain ke depannya. Bersama channel menjadi lebih baik, kamu bisa menjadi lebih baik setiap hari.